Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah pendidikan IPA terpadu yang terpelajar, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali pada perkuliahan pendidikan IPA terpadu untuk pertemuan ke-10 dan 11. Pertemuan ke-10 dan ke-11 ini saya gabungkan langsung untuk mengantisipasi nanti jika ada waktu kekurangan di akhir pertemuan. Kenapa juga digabung? Karena juga pada pertemuan 10 dan 11 ini sama-sama membahas pembelajaran IPA yang ada di kelas 4, yaitu terkait dengan aplikasi peta konsep dan praktikum. Sehingga untuk menghindari kekurangan jam untuk perkuliahan, maka kita gabungkan saja. Mahasiswa penempuh mata kuliah pendidikan IPA terpadu yang terpelajar, pada pertemuan ke-9 kemarin kita sudah melakukan praktikum yang ada di kelas 3. Kemarin kita tawarkan ada 3 praktikum, yaitu praktikum mencangkok, praktikum kertas spiral, dan praktikum perkecambahan. Beberapa sudah kami koreksi, ini khususnya yang kelas C ya. Untuk kelas C kemarin beberapa sudah kami koreksi dan kami beri feedback semua. Maaf, belum semua sepertinya untuk kelas C. Dan beberapa catatan, sebentar. Nah, ini contoh beberapa yang sudah kami beri feedback ya. Sepertinya sudah banyak. Nah, ini beberapa yang sudah kami beri feedback lah, beberapa masukan dari yang sudah, mungkin juga nanti bisa dievaluasikan kepada teman-teman masing-masing gitu. Saya belum, saya sudah, seperti itu. Yang pertama yaitu terkait dengan pengiriman URL. Ada yang melalui Google Drive, ada yang melalui link video, dan lain sebagainya. Nah, beberapa kendala yang ada adalah beberapa teman-teman yang mengirimkan ke Google Drive, bukan ke YouTube, itu Google Drive-nya tidak bisa dibuka. Misalkan saja ini ya, milik Walfa Daisen. Walfa Daisen mengirimkannya melalui Google Drive. Ini Google Drive-nya. Nah, setelah kami buka, itu aksesnya ditolak. Karena saat Walfa Daisen mengupload, itu settingan untuk bisa dilihat semua orang itu belum bisa. Nah, ini. Anda memerlukan akses. Karena aksesnya masih untuk pribadi mungkin. Jadi, orang lain tidak bisa melihat. Lah, mohon nanti silahkan dicek kembali bagi teman-teman yang mengirimkan melalui Google Drive. Pastikan nanti di bagian pengaturan itu sudah diatur bisa semua melihat. Lah, untuk kelas C ini sudah kami temukan 2 yang seperti ini. Yang pertama yaitu milik Walfa Daisen. Ini nanti tolong diperbaiki berarti karena saya belum bisa menilai. Kemudian yang kedua yaitu milik Dian Setiawan. Nah, ini salah, yang satunya milik Dian Setiawan. Milik Dian Setiawan juga sama, tidak bisa dibuka. Meskipun Dian Setiawan ini sudah mengumpulkan 2 kali ya. Yang pertama hanya nama dan NIM. Yang kedua sudah ada URL-nya, tetapi URL-nya sama. Dia melalui Google Drive dan Google Drive-nya tidak bisa dibuka. Nah, ini yang satu yang belum ada link dan LKPD-nya. Yang satunya aksesnya tidak bisa dibuka. Kemudian untuk kelas C juga ada catatan untuk Cynthia Hafifah. Untuk Cynthia Hafifah juga kami belum menemukan URL-nya karena yang dikumpulkan itu hanya nama dan NIM. Ini contohnya ya. Hanya nama dan NIM, tidak ada URL-nya, tidak ada LKPD-nya. Sehingga mohon untuk dilengkapi agar kami bisa menilai. Begitu juga kelas-kelas lain, sebelum kita lakukan penilaian, pastikan semua sudah beres, yaitu video pembelajarannya atau video praktikumnya bisa dibuka kalau yang Google Drive, atau yang YouTube
pastikan bisa diputar, serta pastikan sudah ada LKPD-nya, hasil praktikumnya. Kemudian, evaluasi dari praktikum yang sudah dilakukan teman-teman secara keseluruhan sudah luar biasa ya. Terima kasih, secara keseluruhan sudah baik. Untuk lebih baik lagi, pastinya kita ada perbaikan-perbaikan yang harus teman-teman lakukan. Salah satunya yaitu misalkan banyak video-video yang di akhir itu tidak menyimpulkan atau kesimpulan dari praktikum itu sendiri. Meskipun ada juga beberapa yang sudah menyimpulkan. Misalkan hanya menuliskan hasil, hanya memperlihatkan hasil, tetapi kesimpulannya apa itu tidak diperlihatkan. Misalkan saja ada Ridya, ada Ratna misalkan untuk yang perkecambahan. Harapannya di belakang, di terakhir proses presentasi, proses penyampaian itu yang disampaikan. Misalkan disampaikan berdasarkan hasil praktikum yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu cahaya. Buktinya pertumbuhan cahaya yang cahayanya ada lebih hijau. Misalkan ini ya, beberapa saya beri catatan. Misalkan alangkah lebih baik video disampaikan kesimpulan dari praktikum. Kalau praktikum perkecambahan kan membuktikan bahwa adanya faktor eksternal yaitu berupa cahaya itu mempengaruhi pertumbuhan. Buktinya apa? Buktinya setelah dilakukan praktikum di tempat gelap dan terang, ternyata daunnya jauh lebih hijau yang ada di tempat terang. Kemudian batangnya juga lebih kuat yang ada di tempat terang. Itu artinya cahaya mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan karena kualitasnya lebih baik. Nah, berbeda dengan yang ada di tempat gelap yang tidak terkena cahaya atau terkena cahaya sangat sedikit, itu terlihat daunnya kuning, kemudian batangnya tidak kuat, mudah rapuh, dan lain sebagainya. Itu perlu disampaikan karena sebetulnya hakikat dari praktikum adalah membuktikan suatu teori. Maka sampaikan kira-kira teori itu betul atau salah. Kemudian kami sangat berharap saat praktikum ya teman-teman itu memperlihatkan wajah dari teman-teman untuk memastikan yang melakukan praktikum adalah yang bersangkutan. Karena ada juga video yang tidak memperlihatkan wajahnya mahasiswa dan suaranya itu seperti gonta-ganti. Kan kita juga tidak bisa memastikan apakah itu betul-betul yang melakukan penelitian atau melakukan praktikum atau tidak. Misalkan saja ada punya Mbak Atika, Aprilia, punya Jati, itu belum memperlihatkan mukanya saat praktikum. Sehingga harapannya ke depan perlihatkan saat melakukan praktikum itu diperlihatkan. Termasuk juga Mas Malik ya. Mas Malik sudah bagus melakukan kegiatan mencangkok. Lah harapannya saat mencangkok juga perlihatkan mukanya, jangan hanya tangannya saja gitu secara keseluruhan. Agar kami yakin, calon guru ini ternyata sudah bisa melakukan praktikum dan harapannya besok juga lancar saat mengajak siswa-siswa melakukan praktikum. Nah, begitu juga di kelas lain, harapannya saat praktikum juga di akhir diberi kesimpulan dan perlihatkan wajahnya ya, agar kami lebih yakin bahwa teman-teman semua yang melakukan praktikum. Itu evaluasi untuk pertemuan ke-9 ini. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-10 dan 11. Di pertemuan 10 dan 11 seperti yang saya sampaikan, kita sekarang memasuki materi IPA yang ada di kelas 4. Nah, di kelas 4 ini ada tersedia 9 tema. Yaitu mulai dari tema 1, indahnya kebersamaan, sampai tema 9, kayanya negeriku. Di setiap tema, dari tema 1 sampai tema 9, karena ini sudah masuk ke kelas 4, nah di kelas 4 atau kelas tinggi ini IPA sudah berdiri sendiri.
kalau kemarin di kelas 1, 2, 3 itu IPA-nya masuk ke materi bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran penghela, dimasukkan ke bahasa Indonesia. Nah, sekarang mulai ke kelas tinggi, IPA sudah berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri dan capaian-capaian indikator pembelajaran sendiri, tidak masuk ke bahasa Indonesia. Nah, di setiap tema ini, dari tema 1 sampai ke tema 9, pastinya ada mata pelajaran atau indikator-indikator dari mata pelajaran IPA. Karena ini sangat terbatas waktunya, kasihan ya kalau harus mengerjakan peta konsep dia praktikum, maka untuk pertemuan 10 dan 11 ini terkait dengan materi nanti saya contohkan menganalisis satu tema dan satu subtema. Nanti teman-teman lebih kepada melakukan kegiatan praktikumnya. Nah, yang akan kita jadikan sampel pada kelas 4 ini adalah kita akan mengambil tema 5, yaitu tema pahlawanku. Hal tersebut dipilih karena pada pertemuan tema 5, khususnya subtema 1 ini, nanti ada praktikumnya. Meskipun banyak ya di kelas 4 banyak kegiatan praktikumnya, kami mengambil salah satu praktikum yang ada di kelas 4, yaitu di tema 5 adalah praktikum sifat-sifat cahaya. Nah, seperti apa implementasi dari pembelajaran materi IPA di kelas 4? Mari kita lihat satu sampelnya, yaitu yang ada di tema 5. Baik teman-teman, ini adalah contoh buku guru yang ada di kelas 4 tema 5. Bagaimana cara melihat pembelajaran yang ada materi IPA-nya? Seperti yang kemarin sudah kami ajarkan, teman-teman bisa melihat dulu mendownload buku gurunya. Di buku guru dijelaskan pemetaan secara spesifik di mana letak materi IPA itu berada. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam satu tema terdiri dari 4 subtema. Dalam satu subtema terdiri dari 6 pembelajaran, yang mana setiap pembelajaran itu dilakukan selama 1 hari. Itu artinya satu subtema untuk 1 minggu dan satu tema itu untuk 1 bulan. Satu subtema ada 6 pembelajaran, tetapi tidak selamanya pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu ada IPA-nya. Di mana IPA itu biasanya di setiap kelas, misalkan ya, di kelas 4 itu IPA itu akan muncul pada mata pembelajaran, misalkan pada pertemuan ke pembelajaran ke 1, 3, dan 6. Nah, biasanya itu berturut-turut. Setiap subtema pasti pembelajarannya ada di 1, 3, dan 6. Nah, nanti berbeda lagi. Misalkan di kelas 5 ada di pembelajaran 1, 5, dan 3 kalau nggak salah. Besok kita analisis lagi ya untuk memastikan. Begitu juga yang ada di kelas 4 ini. Ini ya yang tadi saya sampaikan. Di tema 5 dibagi menjadi 4 subtema. Subtema pertama adalah perjuangan para pahlawan, subtema kedua adalah pahlawanku kebanggaanku, subtema ketiga adalah sifat kepahlawanan, sedangkan subtema keempat adalah proyek kelas. Jadi biasanya siswa itu diajak membuat project based learning yang untuk project kelas. Itu biasanya 1 minggu sendiri. Kita bantu menganalisis di subtema 1, hanya mencontohkan. Mana bukti kalau sudah ada IPA, di sini sudah ada kompetensi dasar IPA yang harus dicapai pada sub 1, tema 5 sub 1 ya. Materinya yaitu tentang menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan, serta menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya.
Nah, ini nanti praktikum yang akan kita lakukan, yaitu tentang percobaan sifat-sifat cahaya. Jadi dapat disimpulkan, kalau ingin melihat materi IPA-nya di kelas tinggi ada di mana, maka silahkan download buku guru, kemudian dilihat capaian-capaian pembelajarannya dan kompetensi dasarnya tentang apa. Ini terbukti ya, kelas 4, tema 1 sudah masuk ke materi sifat-sifat cahaya beserta praktikumnya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, satu subtema dibagi menjadi 6 pembelajaran. Tidak selamanya setiap pembelajaran itu ada IPA-nya. Nah, kalau kita analisis di sini, IPA hanya muncul di pembelajaran 1 yang diintegrasikan dengan bahasa Indonesia dan IPS. Kemudian di pembelajaran 2 tidak ada IPA. Pembelajaran ketiga ada IPA, sifat-sifat cahaya yang diintegrasikan dengan bahasa Indonesia dan PJOK. Kemudian pembelajaran keempat tidak ada IPA. Pembelajaran kelima tidak ada IPA. Dan pembelajaran keenam ini sebetulnya di sini di subtema 1 tidak ada, tapi nanti di subtema 2 ada pembelajaran di pertemuan ke-6. Biasanya 3. Nah, biasanya meskipun tidak dituliskan di capaian pembelajaran, bisa jadi nanti diintegrasikan di non-fiksinya. Memang tujuan pembelajarannya adalah bahasa Indonesia, non-fiksinya materi tentang non-fiksi. Tetapi di materi non-fiksinya itu biasanya ada diintegrasikan lagi dengan materi-materi yang ada di IPA. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan di kelas 4 itu materi tentang IPA ada atau keluar di pembelajaran ke-1, ke-3, dan ke-6. Saat ini kita akan mengambil contoh saja di tema 5, subtema 1, pembelajaran pertama. Terkait dengan implementasi pembelajarannya, kita tidak bisa melihat secara spesifik di buku guru, tetapi yang kita lihat adalah di buku siswa. Nah, ini kita lihat contoh di buku siswa. Kalau tadi disampaikan di sini bahwa pembelajaran 1 yaitu mengintegrasikan antara bahasa Indonesia, IPA, dan IPS, maka kita lihat implementasinya di buku siswa. Nah, kita bisa analisis pada pertemuan pertama ini. Yang akan diajarkan terlebih dahulu adalah bukan materi tentang IPA-nya, tetapi materi tentang IPS, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan tentang sikap kepahlawanan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dengan teks bacaan non-fiksi judulnya Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Di situ disampaikan kebaikan-kebaikan Raja Purnawarman. Kemudian disuruh mencatat ya isi non-fiksinya masuk ke bahasa Indonesia. IPS diintegrasikan dengan bahasa Indonesia. Kemudian masuk ke IPS lagi untuk memperlihatkan tokoh-tokoh yang ada di sejarah Buddha, Hindu, dan Islam. Masuk lagi ke bahasa Indonesia tentang informasi yang terkandung dalam IPS itu. Kemudian baru masuk ke IPA. Bagaimana cara memasukkannya? Cara memasukkannya adalah mengintegrasikan antara
IPS ke IPA. Jadi tadi di IPS dijelaskan Raja-Raja Purnawarman itu sangat pro gitu ya, sangat sayang kepada rakyat-rakyatnya. Kemudian salah satu jasanya dari Raja Purnawarman adalah pernah membangun saluran air untuk bisa memakmurkan rakyatnya. Kemudian mengintegrasikannya itu adalah dengan kolam, kan yang dibangun oleh Purnawarman kolam. Nah, saat kita melihat kolam, kok cahayanya memantul ya? Kok bisa ya kita melihat bayangan-bayangan kita di kolam ya? Misalkan kok kolamnya terlihat dangkal tapi ternyata dalam ya. Nah, itu baru dimasukkan ke sifat-sifat cahaya, bahwa sesungguhnya cahaya memiliki berbagai macam sifat. Baru masuk ke percobaan. Salah satu sifat cahaya yaitu cahaya bisa merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan. Oh, ini hanya lebih kepada percobaan. Kemudian sebetulnya cahaya juga dapat menghablur ya. Nah, karena ini di sini hanya 4 percobaannya karena masih kelas rendah sederhana, maka nanti silahkan teman-teman juga membuat praktikum untuk membuktikan 4 sifat cahaya ini. Karena bahan-bahannya sederhana, teman-teman pastinya sudah bisa melakukan ya. Misal contoh cahaya merambat lurus, alat dan bahannya cukup lilin, korek api, sama misalkan kertas karton atau kertas kardus. Kemudian diberi lubang, memastikan kalau merambat lurus itu bisa dilihat dari lubang tersebut. Kalau menembus benda bening hanya dengan senter gelas. Kemudian dapat dipantulkan dengan kaca. Pastinya di rumah semua ada alat dan bahannya. Kemudian dapat dibiaskan bisa menggunakan gelas yang diberi air, kemudian diberi pensil. Ini semua alat dan bahannya sederhana sehingga teman-teman bisa melakukan praktikum sendiri. Seperti kemarin, silahkan dijelaskan terlebih dahulu teori-teorinya seperti yang tadi yang ada di atas. Kemudian sampaikan alat dan bahannya apa. Kemudian bagaimana sistem kerjanya, kesimpulannya apa. Nanti juga disampaikan laporan kegiatan percobaannya. Dibuatkan LKPD juga seperti kemarin. Nah, hasil evaluasi yang seperti saya sampaikan, mohon untuk tugas praktikum kedua ini diperbaiki. Pastikan wajah teman-teman saat praktikum terlihat ya, untuk memastikan teman-teman sendiri melakukan praktikum. Karena kami juga menilai keterampilan dari teman-teman dalam melakukan eksperimen. Kemudian di akhir jangan langsung ditutup ya, setelah selesai menyampaikan hasil, nanti kalian sampaikan dengan bahasa kalian, maka dapat disimpulkan praktikum yang telah dilakukan itu kesimpulannya apa. Gitu. Karena ini praktikumnya sederhana, sehingga nanti mungkin waktunya tidak terlalu lama seperti kemarin ya. Kalau ini hari Rabu, setidaknya hari Jumat atau hari Sabtu ya. Hari Sabtu sudah dikumpulkan untuk semua pelaporannya. Maksimal hari Sabtu ya, biar nanti tidak terlalu lama. Karena juga prakteknya paling sederhana ya, 1 jam juga mungkin. Kalau alat dan bahannya sudah siap, insya Allah sudah semua beres. Baik, itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan 10 dan 11 ini. Dapat kami simpulkan bahwa di kelas 4 ini masuk sudah ke kelas tinggi, IPA sudah berdiri sendiri, sudah ada kompetensi dasarnya, sudah ada indikator-indikatornya yang bisa teman-teman lihat pada buku guru. Di kelas 4 ini ada 9 tema, setiap temanya pastinya ada IPA-nya. Sampel di tema 5, tadi ada pembelajaran IPA,
tidak selamanya pada pembelajaran itu keluar, tetapi hanya keluar di pembelajaran 1, 3, dan 6. Pastinya juga diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Contohnya tadi di subtema 1 pembelajaran 1, IPA diintegrasikan dengan IPS dan Bahasa Indonesia, yaitu tentang jasa-jasa Purnawarman, tentang pembangunan kolam diintegrasikan dengan sifat-sifat cahaya terhadap apa yang ada di kolam itu. Kemudian praktikum yang ada di kelas 4 itu sebetulnya banyak. Sampel yang kita lakukan adalah tentang sifat-sifat cahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan hanya 4 sifat-sifat cahaya karena ini masih dalam tahap sederhana, yaitu di kelas tinggi, tetapi kelas tinggi awal 4. Kelas 4 begitu. Selamat melakukan praktikum. Jadi di pertemuan 10 dan 11 ini tugasnya tidak membuat peta konsep, tetapi cukup membuat video seperti kemarin, video praktikum sifat cahaya, 4 sifat cahaya, jelaskan dulu teorinya seperti apa, alat dan bahannya apa, langkah-langkahnya seperti apa, kesimpulan, dan nanti dibuatkan juga lembar kerjanya untuk melakukan praktikum sifat cahaya. Selamat melakukan praktikum, terakhir dikumpulkan hari Sabtu ya. Pastikan nanti jika menggunakan Google Drive-nya bisa diakses atau di-upload di YouTube saja biar lebih mudah dan teman-teman yang lain juga bisa melihat, tidak hanya di kelas kita. Sekian dari saya, tetap semangat, selamat praktikum. Sampai ketemu minggu besok dengan materi kelas 5. Harapannya nanti kita bisa jadikan satu lagi agar mempersingkat waktu. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.